Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NIM 2010810445. Saya berasal dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ANC objektif. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi, berat badan ibu berapa, Bu? 40 kilo. Oh, 40 kilo ya, Bu. Tinggi badan ibu berapa, Bu? 140. Baik, kita lanjut pemeriksaan kepala dulu ya, Bu. Bisa ibu berbaring, Bu? Dulu ya, Bu. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan bagian kepala. Nah, apakah rambutnya kuning atau hitam? Nah, mengenai kepala, ibu sering keramas tidak, Bu? Sering. Biasanya dalam satu hari berapa kali keramas, Bu? 2. Oh, 2 kali. Baik, selanjutnya kita mengenai muka. Nah, apakah ada udem atau tidak? Kita akan memeriksa bagian muka seperti ini. Nah, jika dia kembali kurang dari 2 detik, maka dia bisa dinyatakan udem. Tetapi jika dia diginikan, langsung kembali berarti di bagian muka ibu tidak ada udem ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian muka atau disebut dengan plasma gravidarum atau flek-flek hitam. Nah, ini muka ibu tidak ada fleknya ya, Bu. Selanjutnya yaitu kita memeriksa bagian mata. Mohon maaf, Bu, matanya bisa diangkat di atas. Kita memeriksa bagian mata, apakah matanya pucat atau tidak, dan apakah skleranya ipterik atau tidak. Baiklah, selanjutnya mengenai telinga. Ibu, bisa saya cek sebentar telinganya, Ibu? Saat kita mengecek, pastikan yang kita cek terlebih dahulu yaitu bagian terjauh dari kita. Baik, Ibu ada merasa dengungan terhadap telinga ya, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu, ya? Baik, sebelah lagi, Bu. Baik, telinga Ibu bersih. Apakah di telinga Ibu sering terjadi pengeluaran cairan atau tidak, Ibu? Tidak. Tidak ya, Bu. Selanjutnya mengenai mulut dan gigi. Ibu, biasanya Ibu sering membersihkan gigi tidak? Sering. Sering ya, Bu, ya. Biasanya dalam satu hari Ibu gosok giginya berapa? 3. 3 kali sehari. Baiklah, untuk gusi Ibu apakah terjadi pembengkakan atau tidak, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu. Untuk bibir Ibu, apakah bibir Ibu ada masalah atau tidak, Bu? Tidak. Tidak juga ya, Bu. Baik sekali. Selanjutnya, apakah di bagian mulut Ibu ini sering terjadi pembengkakan, Bu? Tidak. Baik. Baiklah, selanjutnya akan kita cek dari bagian belakang telinga Ibu. Apakah ada terjadi pembengkakan atau tidak? Ibu, ini apakah sering terjadi pembengkakan atau tidak? Tidak. Baik, susah menenang nggak, Ibu? Tidak. Tidak ya, Bu, ya. Selanjutnya pemeriksaan pada payudara. Ibu bisa angkat tangannya terlebih dahulu, Bu. Nah, kita akan memeriksa bagian payudara apakah bentuknya simetris atau tidak, dan apakah ada benjolan atau tidak. Maka kita akan melakukan palpasi pada payudara. Nah, selanjutnya pada payudara Ibu, apakah sering terjadi pembengkakan, Ibu? Tidak. Tidak ya, Bu. Apakah sering terjadi nyeri? Tidak. Tidak ya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Nah, apakah perut Ibu terjadi pembesaran atau tidak? Selanjutnya kita akan melihat apakah terjadi pembesaran pada perut Ibu atau tidak, dan apakah bentuknya itu memanjang atau lonjong. Nah, selanjutnya kita akan melihat di perut Ibu apakah ada pigmentasinya atau tidak, dan apakah di perut Ibu ini terdapat strie atau tidak.
Bu, di bagian perut ibu ini sebelumnya apakah pernah dioperasi atau tidak, Bu? Tidak. Tidak ya, Bu. Palpasi pada perut secara Leopold. Untuk yang pertama yaitu kita akan mengukur tinggi fundus uteri. Nah, kita akan mengukur tingginya. Kita akan melakukan palpasi. Selanjutnya yaitu Leopold 2. Leopold 2 kita di sini akan mencari bagian punggung atau bagian terkecil pada bayi. Yaitu yang pertama kita harus kumpulkan. Kita kumpulkan, habis itu kita raba. Jika dia berbentuk seperti papan keras berarti itu punggung ya. Dan jika dia berupa bagian terkecil yaitu berarti bagian terkecil dari bayi seperti tangan. Untuk mencari bagian punggung tersebut dengan kita meraba di bagian punggungnya ya. Raba yaitu pukar artinya punggung kanan. Kita akan meraba punggung kanan dan pukir yaitu punggung kiri pada ibu. Kita akan mencari bagian terendah dari perutnya. Pertama-tama kita harus kumpulkan terlebih dahulu. Kita cari bagiannya. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kaki apakah ada udem atau tidak. Jika dia kembali dalam waktu kurang dari 2 menit, berarti kemungkinan dia ada udem. Dan jika tidak, berarti tidak ada udem. Dan kita akan meriksa varises pada bagian kaki berupa apakah ada kebiru-biruan atau tidak.